sebab Engkau ada di tengah-tengah kami karena kebaikan-Mu atas kami. Bagimu lah ya Tuhan ibadah sore hari ini. Bagi Tuhan saja pujian, penyembahan, persembahan kami. Karena kami tahu kami ada diciptakan untuk kepentingan Tuhan. Tuntun kami Tuhan, ajar kami, ingatkan kami terus, agar kami boleh berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan ampuni, layakkan kami untuk dilawat Tuhan pada sore hari ini. Urapi hamba-Mu, sucikan, layakkan menjadi berkat. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Yang siap diberkati, mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Maleakhi pasal yang kedua, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Maleakhi 2 ayat 14 sampai dengan 16. Dan kamu bertanya oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini atau sepanjang bulan ini kita akan diberkati, diajar, dituntun mengenai tema-tema bagaimana kita menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang sehat dan berdampak. Saya tahu hari ini juga ada beberapa jemaat yang hadir belum berkeluarga, tetapi apa yang saudara dengar hari ini pasti akan membawa dampak buat saudara ke depan. Ketika saudara membangun keluarga, saudara-saudara, Alkitab berkata di dalam kitab Maleakhi ayat yang pasal yang kedua ayat yang ke-15 dikatakan begini. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki dari kesatuan itu? Keturunan ilahi. Berapa banyak Bapak Ibu saudara-saudara kita tidak menyadari bahwa ada tugas dan tanggung jawab yang begitu besar ketika kita mengambil komitmen untuk berkeluarga. Tadi saya berkata bahwa ada di antara saudara-saudara yang hadir mungkin belum berkeluarga. Hari ini jadikan apa yang saudara dengar menjadi satu pesan dari Tuhan ketika saudara mengambil komitmen untuk berkeluarga. Buat Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah berkeluarga, kalau anak-anak saudara masih kecil, maka jadikan khotbah sore hari ini menjadi alat di mana saudara-saudara diingatkan kembali apa yang menjadi tujuan utama Allah membangun keluarga di dalam kehidupan keluarga saudara. Kalau anak-anak saudara sudah besar, saudara-saudara mari cek, adakah tujuan Allah telah tercipta di dalam diri keluarga saudara? Kalau iya, pertahankan dan semakin saudara jaga, semakin saudara pupuk. Kalau belum, saudara-saudara, ini merupakan satu kesempatan saudara-saudara menjelang kedatangan Tuhan untuk kembali kepada tujuan Allah semula. Allah berkata, saudara-saudara, apa yang dikehendaki Allah ketika Allah
menjadikan seorang wanita dan pria menjadi sebuah keluarga. Alkitab berkata keturunan ilahi. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, saudara-saudara, dia berkata, baiklah kita menciptakan manusia serupa dengan gambarnya kita. Allah mau merefleksikan hidupnya, dirinya kepada keluarga yang akan dibangun. Jadi satu-satunya tujuan Allah yang sempurna ketika Allah mau menciptakan keluarga, dia mau menjadikan keluarga-keluarga yang dia bentuk melahirkan umat kerajaan Allah, menyatakan kerajaan Allah, satu umat yang layak, yang berkenan di hati Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, rencana Allah ini berusaha untuk digagalkan oleh Lucifer, berusaha digagalkan oleh kuasa kegelapan, kuasa setan. Makanya tidak heran saudara-saudara, sejak awal keluarga diciptakan, maka ada tanda-tanda kegagalan-kegagalan terjadi. Ketika dosa terjadi saudara-saudara, maka dosa pun akhirnya masuk di dalam keluarga. Kalau saudara perhatikan Bapak Ibu saudara-saudara, membangun kerajaan Allah untuk menciptakan satu umat yang layak untuk Tuhan, ini merupakan tugas panggilan gereja. Nanti saya akan balik lagi saudara-saudara, tugas panggilan gereja. Tapi berapa banyak saudara-saudara jemaat tidak berfungsi secara maksimal untuk menjadi agen kerajaan Allah yang menghimpun satu umat yang layak menjelang kedatangan Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Karena tidak banyak orang pulih, tidak banyak orang sembuh, tidak banyak orang tertolong, tidak banyak orang-orang putus asa kembali penuh berjalan dengan harapan, tidak banyak orang-orang tertopang, tidak banyak orang-orang menjadi pintar secara rohani, tidak banyak orang akhirnya lepas dari kebodohan, dari kemiskinan, tidak banyak orang berjalan di dalam hidup di dalam kebenaran. Ada tanda-tanda kemiskinan, penderitaan di mana-mana. Gereja tidak begitu banyak berperan. Kenapa saudara-saudara? Jangan-jangan jemaat merupakan jemaat yang memang perlu juga disembuhkan, perlu juga ditolong, tidak kuat, tidak kokoh. Keturunan-keturunan ilahi yang terjadi di dalam gereja terlalu sedikit. Kalaupun ada saudara-saudara terlalu lemah untuk menyatakan kerajaan Allah. Ketika Adam punya anak Kain dan Habil, saudara-saudara, terjadi penderitaan pertama ini. Bagaimana Adam, ayah, Hawa, ibu, mulai terluka hatinya. Kenapa? Karena sang kakak Kain membunuh adiknya sendiri. Coba didikan yang seperti apa yang sebenarnya harus diterima oleh kakak adik ini? Satu kegagalan, kita tidak mengerti pada waktu itu. Apakah ada pembedaan-pembedaan? Kita tidak mengerti. Apakah Adam gagal menceritakan bagaimana seharusnya memberikan korban bakaran kepada Allah yang benar? Sampai-sampai Kain bersikeras untuk memberikan tomat yang terbaik, untuk memberikan labu yang terbaik, untuk memberikan pisang yang terbaik. Dengan rasa cukup bangga, Kain seakan-akan tidak mau mempergunakan domba yang seharusnya menjadi alat yang berkenan pada waktu itu untuk berkorban. Sehingga apa yang terjadi saudara-saudara ketika mereka akhirnya membawa korban, korbannya Habil yang diterima oleh Allah, sedangkan korbannya Kain tidak diindahkan Allah. Melihat kenyataan seperti ini, panaslah hati Kain, sehingga akhirnya dia membunuh adiknya sendiri.
Satu keturunan tercipta oleh karena Kain. Satu keturunan yang tidak dikenal yang disebut dengan anak-anak manusia. Sampai zaman Nuh. Saya teringat saudara-saudara kalau kita melihat Lot. Lot melahirkan 2 orang anak, saudara-saudara. Ketika keluar dari Sodom dan Gomora, apa yang menyebabkan akhirnya keluarga ini terpecah? Karena istrinya kena hukuman Allah, menoleh ke belakang. Apa yang memberatkan istrinya harus terasa begitu berat meninggalkan Sodom dan Gomora, menyebabkan akhirnya tinggal seorang ayah dan 2 orang anak. Dan apa yang terjadi? Apa yang menyebabkan 2 orang anaknya berpikir ketakutan tidak memiliki keturunan, sampai-sampai mereka memiliki satu siasat untuk membuat ayahnya mabuk, sehingga akhirnya mereka tidur dengan ayahnya. Dan apa yang dihasilkan oleh keturunan keluarga yang seperti ini? Ada 2 bangsa tercipta, saudara-saudara. Bani Ammon dan Bani Moab. 2 bangsa ini menjadi musuh utama sepanjang sejarah Israel. Apa yang terjadi dengan keluarga Daud? Saudara-saudara, Absalom akhirnya tega untuk membunuh Amnon, saudara sepupunya, saudara-saudara. Tapi kenapa sampai Absalom membunuh Amnon? Karena Amnon memperkosa adiknya Absalom. Absalom akhirnya mulai berusaha memberontak, mengadakan kudeta, tidur dengan istrinya Daud. Coba. Satu keturunan yang seperti apa, saudara-saudara, yang dihasilkan oleh keluarga. Akhirnya perpecahan terjadi. Kerajaan Israel pecah menjadi 2. Ini awal dari penderitaan berkepanjangan. 10 suku, saudara-saudara, akhirnya dibuang ke Asyur. Dan 2 suku dibuang ke Babil. Jauh sebelum itu, saudara-saudara, kita tahu anak-anak dari Imam Eli, Hofni dan Pinehas. Anak-anak yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, bahkan melakukan dosa di bait suci. Itu satu keturunan yang akhirnya melahirkan satu generasi yang tidak bisa dipakai Tuhan. Kalau saudara pernah baca sejarahnya Adolf Hitler, bukan Adolf Sarawati, Adolf Hitler. Saudara-saudara, Adolf Hitler telah mencetak satu sejarah di dunia, sejarah hitam. Kenapa, saudara-saudara? Dia merupakan satu tokoh yang memiliki andil yang begitu besar pecahnya perang dunia pertama, dunia kedua. Dia membunuh kurang lebih 6 juta orang Yahudi, saudara-saudara. Membunuh 6 juta orang Yahudi. Coba bagaimana seorang pemimpin dengan begitu tega ya, membunuh begitu banyak orang. Kalau saudara ditarik ulur, akhirnya keluarga. Saya pernah baca sejarahnya. Ibunya dianiaya sama bapaknya sendiri. Dia melihat kejadian itu berulang-ulang. Timbul satu kepahitan, saudara-saudara, yang begitu mendalam dari Adolf Hitler. Kenapa dia benci kepada orang-orang Yahudi? Karena bapaknya keturunan Yahudi. Seperti itu.
Kalau ditarik saudara-saudara toko-toko yang kejam, bengis, maka ada benang merahnya. Apa benang merahnya? Keluarga yang hancur, keluarga yang broken, keluarga yang berantakan. Kalau jemaat Tuhan adalah keturunan-keturunan dari keluarga-keluarga yang keluarganya broken, dari perceraian atau tidak bercerai, tetapi keluarga-keluarga yang penuh dengan keributan, saling melukai. Saya mau kasih tahu saudara-saudara, kerajaan Allah tidak bisa berkembang dengan maksimal. Saudara dan saya tidak akan bisa dipakai untuk menciptakan satu umat yang layak, yang berkenan di hati Tuhan, kalau kita bukan merupakan keturunan-keturunan ilahi. Keturunan ilahi tidak akan bisa tercipta di dalam keluarga-keluarga yang hancur. Keluarga-keluarga yang hidup dengan konflik berkepanjangan, keluarga-keluarga yang terus putus asa, dan akhirnya berujung kepada satu niat untuk apa? Untuk menyelesaikan pernikahan. Makanya saudara-saudara, Alkitab berkata saudara-saudara di dalam Maleakhi, jangan engkau berkhianat, jangan engkau tidak setia kepada istri masa mudamu. Lalu di dalam ayat 16 kalau saudara baca, aku membenci perceraian. Kenapa saudara-saudara? Ujung perceraian sebenarnya hasil dari konflik-konflik yang tidak terselesaikan di dalam keluarga. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau ini gereja Petamburan terdiri dari keluarga-keluarga yang akhirnya tidak bisa menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di dalam keluarga, kita akan melahirkan keturunan, bukan keturunan ilahi. Keturunan yang saling melukai, keturunan yang tidak peduli kepada agama, keturunan yang tidak peduli kepada sesama, keturunan yang tidak mau berbagi, keturunan yang keras, keturunan yang akhirnya terikat kepada dosa. Keturunan yang seperti ini tidak bisa menjadi agen kerajaan Allah yang menyelamatkan, yang memberitakan kemuliaan Allah. Nah, hari ini saudara-saudara, saudara harus waspada terhadap jebakan-jebakan iblis yang akhirnya bisa meruntuhkan keluarga. Hati-hati ya Bapak Ibu saudara-saudara. Jangan-jangan saudara-saudara, kita ini adalah orang-orang yang akhirnya telah jatuh sebenarnya. Kita berusaha mempertahankan sepertinya baik-baik saja. Saya menangani beberapa kasus ya saudara-saudara, bukan jemaat di Petamburan, tapi di jemaat-jemaat yang lain. Saudara, orang-orang yang sudah di ujung tanduk, sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya. Saya pernah ngomong ya sama Bapak Ibu, saya pernah khotbah di sini. Tesis saya untuk S2 itu kan soal perceraian. Ini pelaku perceraiannya saya tanya Pak, saya rekam. Tentunya sebelumnya saya izin sama yang bercerai. Tentunya ini dirahasiakan. Saya tanya, di mana anak-anak? Anak-anak terbagi dua. Satu ekstrovert, yang satu introvert. Satu jadi keluar rumah, jadi aktif. Saya mau kasih tahu saudara-saudara, belum tentu aktifnya ini merupakan satu hal yang positif. Ternyata ini sebuah pelarian. Kenapa? Untuk menutupi lukanya. Yang satu kebalikannya. Kebanyakan dia mengurung diri, lebih banyak diam, asik dengan komputer, kadang-kadang menyendiri di kamar, tidak begitu banyak bergaul. So, jangan bangga juga ya, anak saya bagus ya, wah diam-diam gak mau bergaul dengan macam-macam. Belum tentu saudara-saudara, bisa saja saudara-saudara ini merupakan pelarian juga untuk menutupi lukanya. Lalu saya masuk ke pertanyaan yang lain. Bagaimana prestasi anak-anak Bu? Dua-duanya menurun. Sudah dua-duanya menurun. Coba hari ini mari kita lihat. Hati-hati dengan jebakan iblis. Iblis berusaha bukan cuma mau bikin pecah saudara, mau membinasakan saudara. Iblis tidak suka keluarga saudara akur.
Iblis tidak suka bisnis saudara lancar. Iblis tidak suka suami saudara setia kepada saudara. Iblis tidak suka istri saudara setia. Iblis tidak suka anak-anak saudara berhasil di dalam kuliah. Iblis tidak suka saudara punya mesbah keluarga. Iblis tidak suka saudara melayani. Mari kita lihat saudara-saudara beberapa hal ini. Nah, balik. Jebakan-jebakan iblis yang menyebabkan saudara-saudara terjadinya perceraian. Kalau sudah seperti ini saudara-saudara, saya mau kasih tahu, biasanya hampir sebagian besar memiliki keturunan-keturunan yang bukan berhati Kristus, bukan keturunan ilahi. Mereka keturunan-keturunan yang terluka. Next, yang pertama, jebakan yang pertama, persepsi yang salah terhadap kebenaran tentang gambar diri. Di balik, saya mau kasih tahu ya, di balik perselingkuhan, di balik kekerasan, di balik segala sesuatu perilaku-perilaku yang menyimpang, ternyata saudara-saudara ada hal ini. Persepsi yang salah terhadap kebenaran tentang gambar diri. Ada orang-orang yang percaya saudara-saudara mengejar ini. Yaitu apa saudara-saudara? Identitas diri itu diukur dengan uang. Apa di balik uang? Ya, uang apa yang kita mau dapatkan, apa yang kita mau. Jadi ternyata saudara-saudara mereka percaya keberhargaan seseorang diukur dari penilaian dunia, dari kesuksesannya, dari barang yang kita pakai, dari di mana kita tinggal, dari alat-alat yang kita pergunakan, dari status sekolah anak-anak, dari pakaian kita. Orang tidak begitu merasa berharga kalau tidak mempunyai gadget yang terbaru. Orang merasa lebih rendah nilainya ketika anak-anaknya masuk di sekolah negeri. Orang merasa tidak begitu bernilai, tidak begitu berharga kalau tidak mensekolahkan anak-anaknya ke luar negeri. Saya tidak mengatakan sekolah di luar negeri itu salah. Tapi saudara-saudara merasa tidak berharga kalau tidak sekolahkan anak di luar negeri, itulah yang salah. Itu sebabnya orang terjebak kepada mengejar sesuatu. Sampai-sampai saudara-saudara akhirnya mengorbankan relasi, mengorbankan waktu-waktu yang baik untuk menyembah, mengorbankan waktu-waktu ibadah, mengorbankan waktu-waktu yang seharusnya diberikan untuk anak-anak. Next. Keberhargaan, rasa diterima, kepuasan diukur dengan standar manusia yang ukurannya materi, penampilan lahiriah, yang semuanya sifatnya semu. Saudara-saudara, uang tidak memutuskan relasi, tapi cinta akan uang untuk mengejar keberhargaan. Kenapa saudara-saudara kita dengar kasus kok artis-artis ya akhirnya rela untuk menjual diri? Ternyata bukan satu orang, dua orang. Di dalam pengakuan mucikarinya saudara-saudara, itu dia pegang 80 artis. Dan di antara 80 artis, saudara-saudara saya mau kasih tahu, itu ada artis-artis yang papan atas. Dengan tarif yang 100 juta lebih. Kenapa mereka lakukan itu ya? Saudara-saudara, gaya hidup semakin punya mobil yang mewah, Lamborghini, Ferrari, seperti itu semakin gengsinya semakin tinggi. Nah, untuk mendapatkan harga mobil yang harganya 11 miliar, 12 miliar. Ya kalau cuma buat nyarinya pakai nyanyi dibayar berapa? Mereka berkata, paling top 25 juta. Manggung di suatu tempat di kota mana, paling top hasil manggung 50 juta. Tapi untuk mendapatkan miliaran, tidak bisa cuma pakai nyanyi. Makanya orang berlomba-lomba demi apa? Demi gengsi, demi penampilan dan demi harga diri. Orang kasih jempol ya, hebat ya, luar biasa ya. Kalau sudah seperti ini masuk di jebakan yang kedua. Next. Yaitu apa? Tekanan-tekanan dalam pekerjaan. Tekanan dan gaya hidup modern menarik banyak orang untuk berlomba-lomba untuk bekerja demi uang. Sehingga menghasilkan tekanan-tekanan dalam pekerjaan yang menyita waktu terlalu banyak. Yang seharusnya dibangun untuk orang-orang yang kita kasihi. Target, saya mau punya rumah di
Gading Serpong. Saya mau punya rumah di BSD yang bagus ya. Saya mau punya mobil yang seperti ini. Saya mau menciptakan ini. Makanya saya perlu duit. Untuk duit, makanya saya harus bekerja. Untuk bekerja, untuk mendapatkan uang, saya harus mencapai target-target tertentu. Sebab kalau target tertentu saya dapatkan, saya akan dapat bonus. Kalau perlu, ya lembur. Sudah di jalan saudara-saudara, pagi-pagi harus berangkat. Karena mengejar target, mengejar jempol dari bos. Karena kalau jempol sudah dapat dari bos, maka peluang untuk mendapatkan uang lebih banyak, promosi untuk naik tingkat akan lebih tinggi, sehingga ya uang-uang pundi-pundi akan bertambah, sehingga harus datang lebih awal. Tidak masalah datang lebih awal, itu kita dipanggil untuk memberikan ya kredibilitas di dalam pekerjaan. Tetapi berapa banyak saudara-saudara orang akhirnya harus pulang sampai jauh malam. Demi apa? Demi target. Sehingga apa saudara-saudara? Sehingga mengorbankan relasi yang seharusnya dia pakai untuk kita jalan dengan keluarga, yang seharusnya dipakai untuk bercengkrama dengan istri, bermesra-mesraan dengan istri, bercengkrama dengan anak, sudah tidak ada lagi. Kenapa? Tekanan-tekanan. Dan bosnya juga, ya ada target juga dari big bossnya lagi. Dan ini sepertinya terus-menerus terjadi. Next. Yang ketiga, saudara-saudara. Hati-hati dengan jebakan-jebakan ini. Harapan-harapan yang meningkat. Pasangan-pasangan yang menuntut. Saya tidak tahu nih sampai Albert Einstein sampai ngomong begini. Perempuan menikahi laki-laki dengan harapan bahwa pasangannya akan berubah. Istri saya, saudara-saudara, hari-hari ini, bulan-bulan ini banyak orang konseling dengan dia. Tentunya banyak ibu-ibu lah, ibu-ibu. Salah satu ibu, saudara-saudara, jemaat dari salah satu gereja besar di daerah BSD, dia sampaikan keluh kesahnya. Dia mengeluh terus tentang suaminya. Suaminya yang tidak mau bekerja. Jadi saudara-saudara, sejak anak pertama yang bekerja dia ngomong, saya yang bekerja. Saya berharap dia berubah, Pak. Dulu waktu saya pertama kali suka sama dia, ya saya cinta, Pak. Tinggi, Pak, dia, Pak, mancung. Kumis tipisnya itu loh, Pak. Saya bikin jatuh cinta sama dia. Memang dia ya apa ya? Dia punya sifat-sifat yang kurang baik, Pak. Saya berharap dia nanti waktu menikah dia berubah. Ternyata saudara-saudara, sampai anaknya besar-besar, itu suaminya tidak berubah. Jadi dia hidup di dalam penderitaan. Saya tidak baca yang selanjutnya, saudara lihat. Laki-laki menikahi perempuan dengan harapan bahwa pasangannya tidak berubah, kecewa dua-duanya, saudara-saudara. Saya berharap istri saya tidak berubah, Pak. Tapi ternyata berubah, Pak. Dulu kayaknya cakep banget. Waktu menikah kok kayak berubah, Pak. Ya saya nggak bisa terusin. Dulu kayaknya rapi, Pak. Sekarang dasteran terus, Pak. Kalau nggak salah itu daster penghasil ibunya itu, Pak. Jadi udah 15 tahun tuh daster dipakai terus. Nggak. Next. Jadi ada harapan-harapan yang meningkat, pasangan-pasangan yang menuntut. Ketika harapan-harapan itu tidak terpenuhi, akhirnya dia kecewa terhadap pasangannya. Akhirnya terus uring-uringan, timbul konflik. Saudara lihat, kalau kita punya anak, konflik-konflik yang terus berkepanjangan dan tidak selesai-selesai, itu membawa luka yang begitu dalam terhadap keturunan. Anak-anak kita mungkin diam, dia pura-pura tidak tahu. Dia tidak punya kemampuan waktu masih kecil untuk bisa berkata kepada mamanya, jangan begini, atau kepada bapaknya, jangan begitu. Dia tidak punya kemampuan, dia simpan di dalam. Dan anak-anak yang terluka sejak kecil, lalu simpan di dalam, biasanya dia akan menjadi orang-orang yang bermasalah.
Beberapa di antaranya akhirnya suka dengan perempuan juga. Laki-laki suka dengan laki-laki. Kenapa? Lahir dari keluarga yang begini. Punya perilaku buruk, sembunyiin, saudara-saudara, galak di depan orang, berusaha tampil garang. Ternyata semuanya itu akibat luka. Kenapa? Ada harapan-harapan yang meningkat dan pasangan-pasangan yang menuntut. Saudara, ada hukum persamaan kepuasan relasi setelah menikah. Kepuasan itu sama dengan pemberian-pemberian ya sesuai dengan harapan-harapan. Misalnya ya saudara-saudara, kalau kepuasan pernikahan, misalnya suami puas atau istri puas, suami atau istri akan bilang oke, itu nilainya 1. Kalau kepuasan pernikahannya buruk, suami tidak puas, istri tidak puas, itu di bawah 1. Kalau kepuasan pernikahannya di atas 1, suami berkata wow, istri akan berkata wow. Next. Ya, ketika kita memberikan apa yang diharapkan pasangan kita, itu sesuai dengan harapan, ya oke. Tapi ketika kita memberikan lebih daripada yang diharapkan, lebih dari 1, itu nilainya lebih dari 1, suami atau istri akan berkata wow. Namun jika kita memberikan kurang dari yang kita harapkan, nilainya lebih di bawah 1, itu relasi buruk. Kadang-kadang kita ngedouble, kadang-kadang ya kita simpen. Kenapa? Kita tidak puas terhadap pasangan. Dan yang terjadi seperti ini, saudara-saudara. Next. Setelah pernikahan sering kita kurang memberi apa yang diharapkan. Kepuasan relasi pernikahan kita menurun nilainya. Kita menjadi kecewa, frustasi, dan marah. Kita mulai bertanya-tanya mengapa pasangan kita berubah. Kebenarannya adalah pasangan kita mungkin tidak berubah, tapi kitalah yang sebenarnya telah memberi dengan berlebihan, dengan cara-cara yang luar biasa pada masa-masa sebelum menikah atau pada awal-awal pernikahan, dan hal itu tidak berkelanjutan. Pada masa berpacaran, pacarnya ngomong begini, "Beb, nanti datang bawain aku martabak telur ya." Wah, si bebnya ngomong begini, "Siap." Sampai saudara-saudara, bukan cuma martabak telur dibawa, martabak manis juga dibawa, wedang ronde dibawa, pisang goreng dibawa. Waduh, waktu masa berpacaran itu pacarnya ngomong, "My babe is amazing, luar biasa, I love you full." Pada masa berpacaran begitu, mintanya 1 dapat 2, dapat 3 plus bonus. "Beb, besok aku mau pindah-pindahan, bisa nggak kamu tolongin aku 2 jam aja, bantu-bantu." Jangankan 2 jam dikasih saudara-saudara, seharian dari pagi sampai gelap, nolongin, ngangkat-ngangkat waktu berpacaran. Sesudah menikah, "Pak, aku pengen martabak telur nih." Sampai martabak telur doang. Dia nggak mau pergi lagi kemana. Kadang-kadang ngomong, "Kagak sempet, macet." Berapa banyak saudara-saudara kita ini akhirnya kecewa. Padahal saudara-saudara kita melakukan yang seharusnya. Disuruh beli kopi, disuruh beli sesuatu, ya itunya yang dibeli. Dan kita berkata, "Suami saya nggak seperti dulu, udah berubah." Saudara-saudara, padahal dia telah melakukan hal yang diharapkan. Tetapi saudara-saudara, mereka akhirnya terlalu menuntut. Kenapa? Karena dulu, dia bandingkan dulu. Kalau misalnya ada apa-apa ngomongnya, "Dulu kamu seperti ini, dulu kamu seperti ini." Berapa banyak saudara-saudara kita akhirnya kehilangan gairah untuk melakukan sesuatu yang baik, yang wow, kita mempertahankan ini kepada pasangan kita. Next. Banyak pasangan menganggap perjuangan relasi sebelum menikah patut diberikan sekuat tenaga. Setelah menikah dapat beristirahat atau dilakukan sedikit saja, bahkan tidak sama sekali. Pakar
namanya Sigmund berkata, rantai-rantai tidak mempersatukan pernikahan. Ratusan benang-benang haluslah yang menjahit orang-orang bersama-sama selama berpuluh-puluh tahun. Terus, coba saudara perhatikan kata-kata ini. Kata-kata sama, makna berbeda. Sebelum nikah, ya akhirnya rasanya begitu sulit menunggu, kata laki-laki. Yang perempuan ngomong, apakah kau ingin aku pergi? Tidak. Jangan sekalipun berpikir tentang itu. Apakah kau mencintaiku? Tentu saja berulang-ulang kali. Pernahkah kau mengkhianatiku? Tidak. Mengapa kau menanyakannya? Maukah kau menciumku setiap ada kesempatan? Apakah kau akan memukulku? Kau gila, aku bukan orang yang seperti itu. Dapatkah aku percaya padamu? Ya, oh sayangku. Sesudah menikah, baca dari bawah ke atas. Oh sayangku, ya, dapatkah aku percaya padamu? Kau gila, aku bukan orang yang seperti itu. Apakah kau akan memukulku setiap ada kesempatan? Maukah kau menciumku? Tidak. Mengapa kau menanyakannya? Pernahkah kau mengkhianatiku? Tentu saja berulang-ulang kali. Apakah kau mencintaiku? Tidak, jangan sekalipun berpikir tentang itu. Apakah kau ingin aku pergi? Ya, akhirnya rasanya begitu sulit menunggu. Terus berapa banyak kita tidak mempertahankan masa-masa indah. Sehingga akhirnya saudara-saudara kita menuntut ini, kita menuntut itu tidak terpenuhi. Kita konflik. Ketika kita konflik, kita tidak sadar kita sedang merajut bukan keturunan ilahi. Keturunan-keturunan yang terluka. Satu kali saudara-saudara saya lagi jemput Given. Tiba-tiba saudara-saudara di perjalanan saya terlibat satu perbedaan yang begitu tajam dengan istri saya. Saya ngomong agak naik sedikit nadanya. Istri saya juga merasa dirinya benar. Jadi dia juga ngomong agak tajam juga. Wah, kita nih sama-sama mempertahankan argumen. Tiba-tiba saudara-saudara Given yang tadinya ceria, tiba-tiba dia diam. Dia diam, dia nggak ngomong apa. Saya ajak ngomong, dia diam. Saya hari itu langsung disadarkan, you menyakiti anakmu. Padahal kita cuma beda pendapat, tapi tajam, kata-katanya tajam. Saya sedang melukai. Aduh, saya langsung diam, saya nggak mau bereaksi. Sampai di rumah saudara saya diam, dia juga diam, dia masuk kamar. Lalu saya masuk kamar. Saya tahu dia terluka. Saya datang sama dia dan berkata, maafin papa ya, tadi kamu kesel ya. Terus dia gak ngomong apa-apa, dia nangis. Saudara-saudara saya mau kasih tahu, ini ngomong begitu saja itu bisa melukai anak. Coba keturunan anak yang seperti apa saudara-saudara? Kalau anak-anak kita bertumbuh tidak seperti yang Tuhan inginkan, bukan keturunan ilahi, lalu kita bawa ke gereja. Coba gereja yang seperti apa yang kira-kira kita ciptakan? Kalau keturunan anak-anak adalah keturunan yang terluka. Ternyata saudara-saudara begitu banyak konflik-konflik terjadi di dalam keluarga, memberi sumbangsi yang buruk terhadap gereja lokal. Next. 4. Ini jebakan yang lain. Godaan seks yang relatif mudah didapat di mana-mana. Sebuah benda yang dimiliki jarang mempertahankan pesona yang sama seperti saat benda itu diburu. Belum beli, lagi jalan-jalan ke PRJ. PRJ udah dibuka nih. Jalan-jalan kemana, tiba-tiba ngelihat sesuatu, keren banget. Aduh, nanya mulai harga. Nah harganya terlalu mahal. Aduh, kalau bisa nih harganya diturunin gue beli. Aduh, kayaknya ada sesuatu yang menarik perhatian. Kalau benda itu sudah dibeli, saudara-saudara, kalau sudah di rumah, ya nanti lama-lama biasa-biasa saja. Jangan hal itu saudara-saudara berlaku terhadap pasangan kita. Dulu waktu belum didapat, waduh, ini pria-pria tampil hero saudara-saudara. Saya dulu waktu dapetin istri saya saudara-saudara itu tidak mudah loh. Dia banyak yang senang juga.
Yang senengin dia dulu saudara-saudara, saya tahu itu sudah ada yang bawa mobil, motor minimal. Aku neko pajak saudara-saudara. Rumahnya tuh dulu di Kelapa Dua. Tapi untuk ngerebutinnya saudara, waduh, dulu gaya anak mudanya agak jadul saudara-saudara. Rapi saya. Diajarin sama Kak Anas pakai batik. Culun saudara, rapi gitu. Ternyata rapinya saya itu, waduh. Saya membela dia waktu masa-masa berpacaran saudara-saudara. Mati-matian. Kalau ada yang godain dia, wah saya panas. Maunya mau bela dia seperti saya ini Spider-Man aja saudara-saudara. Yang tidak bisa kalah. Kenapa saudara-saudara? Masa-masa di mana saya mau mendapatkannya, dan ternyata saudara-saudara, ternyata itu bisa berubah ketika kita sudah dapatkan. Ya sudah dapatkan, ya sudahlah. Padahal tidak boleh. Seharusnya kita mempertahankan satu nilai-nilai yang bernilai itu tetap bernilai. Next. Ya, godaan seks yang relatif mudah terdapat di mana-mana ya. Hubungan seks satu malam. Maksudnya apa ini ya? Sama PSK. Orang-orang yang iseng. Hubungan cinta dengan mantan pacar. Makanya hati-hati ya kalau reuni SMU. 15 tahun reuni SMU. Nggak taunya tuh dulu ada mantan pacar di situ. Waktu pergi saudara-saudara, kita lagi ribut sama suami. Ketemu di reuni. Lalu mulai dipuji-puji, wah kamu tambah cantik ya. Udah 20 tahun kok juga, waduh mulai kelepek-kelepek. Bisa berbahaya. Hubungan cinta dengan orang yang dibantu. Ini hati-hati dengan seorang konselor. Hamba Tuhan masuk di area ini. Kenapa? Ya hamba Tuhan kan suka bantu, nasihatin orang. Suaminya dilihat galak, kasar, keringet. Ngomongnya bentak-bentak. Ketemu hamba Tuhan. Ngomongnya adem bener. Udah gitu wangi lagi. Ada apa bu? Oh iya. Terus saya rasa tidak seperti itu. Dia bandingin sama suaminya. Apaan sih lu? Mata lu? Waduh, dia mulai banding-bandingin saudara-saudara. Akhirnya dia jadi fans dari hamba Tuhan ini. Dari konselornya. Lama-lama bisa jatuh cinta. Kalau konselornya, hamba Tuhannya nggak kuat imannya. Bisa jatuh. Hubungan cinta dengan teman kantor. Istri-istri dengar nih. Suami saudara di kantor itu lebih banyak waktunya dengan teman kantormu. Kalau dia pulang di rumah, ngobrol-ngobrol cuman beberapa jam, lalu setelah itu udah malam tidur. Tapi ngobrol-ngobrol lebih banyak dengan siapa? Dengan teman kantor. Ini bisa terjadi. Kalau akhirnya terjadi perselingkuhan, saudara saya mau kasih tahu, ini keluarga bisa ribut besar. Ketika keluarga bisa ribut besar, nggak bisa diselesaikan, putus asa, ujung-ujungnya mau bercerai, kenanya siapa? Keturunan. Gemar bercinta, wah ini udah memang gemar bercinta. Hubungan cinta dalam persahabatan ini mirip-mirip dengan hubungan cinta dengan orang yang dibantu atau dengan mantan. Hubungan cinta waktu mabuk. Next. 5. Apa yang bisa menyebabkan akhirnya konflik dan akhirnya berujung perceraian atau tidak bercerai tapi keluarga sudah tidak bisa dipertahankan? Wabah budaya instan. Di dalam setiap pernikahan yang berumur lebih dari seminggu telah memiliki alasan untuk bercerai. Jadi baru seminggu itu bisa cerai, jangankan seminggu. Saya pernah baca beberapa artikel perceraian umur pernikahan yang pendek itu ada orang yang 1 hari pagi nikah, malamnya cerai. Ada yang seperti itu, saudara-saudara. Kiatnya ialah untuk menemukan dan terus menemukan alasan untuk menikah. Keintiman lebih daripada seks.
Ya, keintiman adalah keinginan untuk mendekat, menjadi dekat dalam mengembangkan relasi yang kuat untuk memberi dan menerima. Dan ini membutuhkan waktu dan usaha. Next. Banyak pasangan-pasangan membawa relasi instan ini ke dalam situasi perselisihan. Mereka menginginkan solusi instan bagi penyelesaian konflik mereka. Ketidaktahuan cara menyelesaikan konflik ditambah dengan ketidakgigihan untuk menyelesaikannya mengakibatkan pasangan menjadi frustasi dan ingin mengambil jalan pintas. Kenapa jalan pintas? Budaya instan yang apa? Perceraian. Dari kecil saudara-saudara, kita sudah disuguhi yang instan-instan. Mie instan, junk food tuh instan semuanya. Anak-anak yang serba instan, yang mau pergi sudah disediakan mobilnya, mau apa-apa sudah gampang, bayaran sekolah gampang, tidak perlu nunggu. Beda dengan misalnya generasi yang umur 40 ke atas seperti itu ya. Ya mau untuk bayaran sekolah, orang tuanya berkata, ya tunggu dulu, berdoa dulu. Mau sepatu yang baru atau sepatu rusak mau diganti tas yang, ya tunggu dulu. Mau sekolah, masuk sekolah, ada perjuangan untuk mendapatkannya. Sekarang enggak. Negeri nggak dapat, nggak jadi masalah, nggak lulus nggak jadi masalah, yuk mau kuliah di mana, orang tuanya siapin. Itu budaya itu tercipta, menciptakan satu mental di dalam anak-anak. Nah, pernikahan angkatan 20 tahun nih, 20 tahun ke bawah nih, saudara-saudara berada di budaya yang seperti ini, sehingga ketika konflik terjadi, pengennya pun selesai, padahal tidak semua konflik bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Beberapa mereka ngomong begini, udahlah kita nggak usah ngomongin keluarga, pokoknya kalau kita ngomongin keluarga kita ribut. Udah nggak usah ngomongin dah, gue nggak mau denger lu ngomong masalah keluarga, gitu. Akhirnya jadi selesai, tapi sebenarnya tidak selesai, cuma diendapkan. Pokoknya nggak usah ngomongin masalah ipar dah ya, nggak usah ngomongin masalah ini ya. Jadi masalah itu diselesaikan dengan diendapkan, bukan diselesaikan. Ketika pemicu masalah itu timbul, masalah itu keluar lagi, itu volumenya, kualitasnya akan lebih besar. Kalau ini terulang, akhirnya jeder. Kalau sudah jeder saudara-saudara, stadium 4, saudara datang ke gembala sidang, datang ke pendeta-pendeta yang hebat, saudara dengar, nggak bakal bisa diselesaikan. Sudah stadium 4. Next, minimnya mentor dan yang menjadi model dan teladan. Kebanyakan kita adalah partner pernikahan pertama. Jika kita mau jujur, setiap pasangan tidak memiliki pengalaman kan? Memang kita tidak pernah menikah kan? Pengetahuan yang didapat hanya berdasarkan pengamatan terhadap keluarga induk, maksudnya keluarga ibunya atau keluarga besan. Dari keluarga-keluarga lain, itu pun tidak menjadi pelaku langsung sebagai suami atau istri, cuma lihat. Bahkan kelas katekisasi pranikah hanya sebatas pengetahuan yang belum tentu dipraktekkan secara detail. Pelaku perceraian saya tanya. Karena mereka rata-rata 15 tahun sudah menikah. Saya tanya, Bu dulu ikut katekisasi enggak? Ikut. Pelajarannya apa ya Bu kira-kira? Saudara tahu jawabannya Pak? Wah lupa Pak, udah lama. Udah lupa saudara-saudara. 3 bulan katekisasi, ya oke. Tapi kita tidak bisa mengandalkan katekisasi. Perlu ada orang-orang yang punya hati mentor. Di gereja kita saudara-saudara ditawarin. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudara yang mau dididik jadi mentor? Sedikit saja. Karena mungkin rasa aduh saudara-saudara kita tidak sempurna. Tapi memang gereja perlu mentor. Supaya apa? Supaya jangan sampai konflik itu akhirnya bertambah stadiumnya. Stadium kecil sudah bisa diselesaikan. Kenapa? Konflik-konflik kecil bisa terjadi. Tapi kalau ada mentor bisa diselesaikan. Kalau tidak ada mentor biasanya keluarga konflik tidak akan diceritakan sama orang. Malu. Masa gara-gara hordeng kita ribut terus akhirnya orang tahu? Kenapa ribut? Hordeng Pak. Suami saya pengen warnanya coklat. Saya sih maunya pink. Akhirnya ngotot, kita berantem Pak. Terus saudara yang begitu-begitu kan gak mau diceritain. Tapi yang begitu-begitu yang kecil-kecil saudara-saudara kalau tidak diselesaikan, lama-lama bisa besar, akhirnya ada dampak dominonya, bisa curhat sama sana, curhat sama sini, jatuh cinta lagi, tambah gede lagi. Next.
Masing-masing pasangan belum tahu betul bagaimana membangun relasi yang kuat atau untuk berkomunikasi dengan pasangannya atau dengan para mertua mereka. Gereja kurang menyediakan mentor yang berkomitmen untuk melaksanakan proses fathering, teaching atau coaching ya. Maksudnya pembapaan, mengajar, menasihati, melatih. Pasangan tidak memiliki komunitas yang kuat untuk menopang. Satu-satunya jalan ketika konflik besar terjadi kemana? Ke gembala. Tapi saudara dengar ya, jangan salahkan gembala ketika akhirnya gembala mulai lihat, waduh ini masalah sudah terlalu kusut. Ya perlu ada harga yang harus dibayar kalau mau pulih. Tapi kebanyakan saudara-saudara pasangan-pasangan sudah terlalu capek dan tidak mau bayar harga. Tidak mau PR yang panjang. Harus begini ya, harus dilihat lagi. Ya janji ya sebulan ini harus praktekkan ini. Oh sudah tidak mau. Biasanya udah bisa langsung bercerai. Keluarga-keluarga yang bercerai, saya mau kasih tahu, kita melahirkan keturunan-keturunan yang hancur. Next. Sebuah ulang tahun pernikahan adalah perayaan cinta, tapi juga perayaan kepercayaan, perayaan kemitraan, perayaan toleransi, dan kegigihan. Urutan ini bisa berbeda untuk satu tahun tertentu. Ada beberapa kelemahan-kelemahan di bidang ini. Next. Yang ketujuh saudara-saudara, ini jebakan yang ketujuh. Fokus terhadap kebiasaan-kebiasaan kecil yang buruk dari pasangan kita. Pasti kita juga punya kekurangan, tapi kalau fokus terhadap kekurangan pasangan kita, bisa konflik. Misalnya ada pasangan-pasangan kita yang tempat tidurnya tidak dirapiin waktu bangun tidur. Untuk beberapa pasangan, ini bisa jadi masalah. Kenapa? Karena dia hidup di keluarga yang kalau bangun tidur, bukan terus mandi, tidak lupa menggosok gigi ya. Dia bangun tidur langsung rapiin tempat tidur. Ada. Tapi ada orang-orang yang bangun tidur cuek aja. Misalnya handuk yang tidak ditaruh di tempatnya semula. Habis pakai handuk taruh aja digeletakin di mana saja. Itu ada tuh. Tapi ketemu sama pasangan yang rapi. Ya awal-awal mau nolong. Awal-awal lama-lama jengkel. Papa kalau habis pakai handuk taruh di tempatnya kenapa sih? Awal-awal baru menikah. Papanya, suaminya senyum-senyum. Iya mah. Lupa nih, sorry ya. Tapi kalau itu terus menerus, papa gimana sih? Tahu diri sedikit, waduh udah digituin tahu diri. Ya aku kan lupa, dan juga aku taruh. Begitu lagi besoknya, tuh, otaknya di mana ya? Udah pakai otak, saudara-saudara. Kalau udah pakai otak-otakan, saudara-saudara, ini udah bisa jengkel, saudara-saudara. Kok kamu pakai begitu, ngomongnya begitu? Memang aku bodoh? Lah memang papa berulang-ulang kali begitu. Akhirnya ribut. Ini masalah kecil. Lihat ya, cara mencet pasta gigi. Saudara berpikir ini cuman sering keluar di dalam khotbah-khotbah hamba Tuhan? Enggak, ini betul. Contohnya saya. Saya itu kalau pencet odol itu dari bawah, itu saya. Saya pengen saudara-saudara odol itu kelihatan gede, gembung terus. Supaya keluarnya gede juga. Kalau istri saya itu semegangnya. Gitu. Kalau dia megang di bawah, dia pencet dari bawah. Kalau dia ketemu odol itu megangnya di tengah, gitu. Saya yang sering rapihin. Jadi saya pencet lagi dari bawah, gede lagi. Tapi ternyata ini betul loh saudara-saudara. Bertahap keras setelah makan. Waktu pacaran saudara-saudara kayaknya waduh manis. Udah pacaran habis makan tuh. Tidak semua keturunan adat itu ini loh. Pas dengan begini. Buang gas sembarangan. Saudara tahu ya buang gas. Masa saya mesti jelas-jelas ngomongnya. Kentut. Waktu pacaran kayaknya rapi. Mau kentut juga ditahan sampai biru. Tapi udah menikah, berat gitu. Tidak semua pasangan akhirnya setuju, saudara-saudara. Buang sampah sembarangan, makan bersuara. Maksudnya makan bersuara tuh ngejeplak aja, ceplak. Nyeruput waktu minum, setel radio nggak bisa pelan. Next. Ini tips mengatasi situasi tersebut ya. Jangan anggap remeh kebiasaan buruk yang kecil. Pada kenyataannya hal-hal tersebut dapat menjadi berarti bagi yang lain. Belajar untuk mementingkan hal-hal yang lebih utama.
Misalnya ingat, liburan lebih penting daripada cara mengemasi koper. Suami bilang begini, koper jangan gede-gede, nggak muat di mobil. Istrinya ngomong begini, iya tapi barang-barang perlu. Ya tapi kegedean itu, pakai bawa 3 segala. Lah ini kan perlu dibawa, ini perlu dibawa. Gara-gara begini ribut saudara-saudara. Akhirnya gara-gara ribut saudara-saudara, pergi juga cuman dengan hati mangkel. Kenapa ribut? Coba. Waktu di puncak, mah, aku perlu ini mah. Bawa enggak? Bawa. Gue bilang juga apa kan bawa. Coba lihat. Mari saudara-saudara, pentingkan hal-hal yang lebih utama daripada hal-hal yang kecil. Kalau misalnya udah istri yang ngurus, udah suami gak usah ikut campur. Seperti itu. Udah urusan koper misalnya istri. Jangan terpancing emosi jika pasangan sedang melakukan hal-hal kecil yang buruk. Koreksi yang lemah lembut, serta mewakilinya serta melakukan yang benar bukan cuma menghindari dari kejengkelan, namun memberi dampak positif terhadap perubahan perilaku. Mendengar perspektif masing-masing serta berusaha untuk memperbesar toleransi sambil berusaha memperbaiki masing-masing. Itu hal yang sangat baik. Next. Hati-hati dengan kemarahan. Saudara-saudara saya mau kasih tahu, kalau lagi ribut, lagi marah, lebih baik diam. Lihat ya, kata-kata yang diucapkan ketika kita marah, biasanya kita, maaf nih saudara-saudara, kagak pakai otak. Keluar aja begitu. Emang keluarga lu dasar. Tuh anak lu bodoh lu kayak lu. Lagi emosi saudara-saudara. Jadi kalau lagi emosi, saya mau kasih tahu saudara-saudara, itu kita harus lebih baik diam. Ini ada pakar ya, profesor nih, berkata begini. Ketika detak jantung kita melampaui 100 per menit, biasanya itu terjadi ketika kita lagi marah, lagi ribut, itu kan duk-duk. Kita cenderung menjadi tidak rasional. Ketika kita berada dalam perasaan-perasaan yang tidak terkendali, kita dapat berteriak dan melontarkan kata-kata yang di luar kendali kita. Biasanya kata-kata yang keluar justru kata-kata yang negatif. Jadi lebih baik kita tenang. Ini tidak mudah. Pokoknya lagi pusat, tenang dulu. Anak-anak lakukan kesalahan, jangan bereaksi dulu. Kita tenang aja dulu. Ambil waktu 1 jam atau 2 jam. Kita lihat. Sebab kalau kita lagi emosi, kita bisa pukul anak. Tidak pakai hal yang benar. Kita bisa disiplin anak bukan sesuai dengan ya disiplin yang membangun. Next. Yang terakhir, kesombongan. Ini terakhir. Ini jebakan. Kadang-kadang kita gengsi untuk minta maaf. Orang yang tinggi hati selalu memandang rendah berbagai hal dan orang-orang. Dan tentu saja selama kita memandang rendah orang-orang yang lain, kita tidak dapat melihat sesuatu yang berada di atas kita. Kadang-kadang kita merasa benar. Bapak Ibu, saudara-saudara, ini pun terjadi di saya. Kadang-kadang saya merasa benar gitu ya, saya merasa benar. Ketika saya merasa benar, saya tidak memiliki kerendahan hati untuk berkata maaf, I'm sorry. Tapi ketika saya merasa bahwa saya juga punya kekurangan, biasanya kita lebih mudah berkata, ya maafin aku ya. Ketika maaf itu dilontarkan, biasanya pemulihan cepat terjadi. Ini jebakan-jebakan yang ditaruh oleh iblis di akhir zaman. Supaya jangan sampai akhirnya kita terjebak kepada konflik tidak selesai terus, kita putus asa, akhirnya berujung kepada tindakan-tindakan yang bisa melukai bukan saja pasangan kita, tapi keturunan. Hari ini izinkan Tuhan jamah kita supaya kita mempersiapkan keluarga menjadi agen kerajaan Allah. Kenapa? Karena kita merupakan keturunan ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan.